Baik ya, kita mulai perkuliahannya. Baik, Pak. Oke. Terakhir kita kuliah. Bentar. Ini. Agak sedikit delay gambarnya, yaitu masalah pengujian non parametrik untuk satu populasi, itu khususnya one sample location problem. Oke. Nah, di sana kita punya teladan, yaitu tolong sampaikan nanti kalau informasi gambarnya tidak muncul ya, mudah-mudahan muncul. Jadi kita ada uji Wilcoxon sign rank dan uji tanda atau sign rank, ya, tanda atau sign rank. Yaitu yang kita sudah bahas minggu lalu, ya. Jadi termasuk uji walaupun seperti ini itu mirip seperti dua populasi, ya, populasi X dan populasi Y, tapi kalau populasi X dan Y ini berpasangan, ini bisa dianggap dari satu populasi, ya. Oke. Nah, yang pertama misalnya ini uji peringkat sign rank, ya. Sign itu bertanda, rank peringkat, ya, uji peringkat bertanda Wilcoxon, ya. Yang ini kan merefresh minggu lalu, ya, minggu lalu. Jadi menguji bisa saja di situ para parameter theta ini, kalau theta ini adalah parameter lokasi gitu ya, sebetulnya kalau non parametrik istilahnya sebetulnya ini bukan kalau ini diidentikan dengan parametrik saja, ini tetanya itu sama dengan 0 atau tidak gitu ya, kalau diidentikan dengan yang parametrik, ya. Kemudian statistik yang digunakan adalah Wilcoxon sign rank, yang mana bahwa statistik Wilcoxon itu adalah mencari nilai yang positifnya, jadi menghitung nilai yang positifnya, T positifnya. Jadi kalau misalkan data yang kita punya, jadi menghitung Z yang positif, ya. Z yang positifnya ada berapa? Makanya di sini statistiknya adalah T plus. T plus adalah jumlah dari yang pertama ini adalah peringkat. Jadi kalau data aslinya itu Z, data aslinya itu Z, kemudian semua di harga mutlakkan, tidak ada tanda negatif, ya. Setelah itu diperingkatkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, I adalah indeks dari data tersebut. Jadi datanya ada sebanyak N. Data pertama, data kedua, sampai data ke N. Ini yang sudah di harga mutlakkan, ya. Nah, pemeringkatannya dilakukan pada nilai-nilai yang sudah di harga mutlakkan. Nah, oke. Nah, kemudian yang disebut T plus ini adalah ini yang kita hitung statistik Wilcoxonnya ini, ya. Nah, peringkat positif dari Z. Jadi Z itu yang nilainya memang positif, kita jumlahkan peringkatnya, ya. Jadi R-nya adalah peringkatnya, psi I ini adalah menunjukkan kalau dia positif bernilai 1, kalau dia negatif bernilai 0. Artinya yang dijumlahkan hanya peringkat-peringkat di mana Z itu asalnya, nilai aslinya positif, ya. Wilcoxon sign rank, ya. Nah, T plus yang statistik ini, itu memiliki nilai harapan yang sama dengan NN plus 1, nilai harapannya, ya,
NN plus 1 per 4. N plus 1 per 4. Dan nilai variannya NN plus 1, 2N plus 1 per 24. Ya, per 24. Nah ini guna atau manfaat dari setiap statistik kita mengetahui nilai harapan dan varian itu apabila kalkulasi-kalkulasi yang kita lakukan itu menggunakan N yang besar. Nah, menggunakan N yang besar, kalau N-nya, sampelnya besar, maka didekatilah dengan menggunakan distribusi yang namanya Z seperti itu. Jadi T plus dikurangi dengan nilai harapan, ya, T plus, ya. Jadi kalau hipotesis 0 benar, ini menunjukkan jika hipotesis 0 benar, ya. Ya. Nah, kita tahu bahwa nilai harapan T plus, ya, itu NN plus 1 per 4. Dan variannya NN plus 1 kali 2N plus 1 per 24. Nah, ini kalau kita belajar dulu, sudah belajar dalam sifat mat itu, T plus dikurangi nilai harapan T plus, dibagi akar varian T plus, akar varian ya, maka distribusi dari T bintang ini, T bintang itu adalah asimptotik normal 01. Asimptotik itu karena N-nya menuju besar. Jadi kalau N-nya membesar, maka T bintang itu mendekati distribusi normal 01. Ya, distribusi normal 01. Oleh karenanya, nilai batas atau di sini titik kritis, baik Z alfa untuk pengujian satu arah ke kanan, minus Z alfa, ini titik kritis untuk pengujian kalau hipotesis tandingannya negatif lebih kecil, ya, itu menggunakan distribusi Z, ya, bukan distribusi aslinya seperti pendekatan dengan eksak, ya, dengan eksak sebaran dengan tabel Wilcoxon. Nah, tapi kita menggunakan pendekatan normal. Oke. Nah, adanya kemungkinan bahwa kita memiliki nilai kembar atau times, ya, maka perlu koreksi pada varian T plus. Jadi pada varian T plus, ya. Jadi sebelum dibagi 24 itu dikoreksi ini. Kemarin sudah saya jelaskan, G adalah banyaknya nilai kembar yang berbeda, ya. Nah, tadi misalnya ada 3 nilai kembar, 5-nya ada 2, 3-nya ada 7-nya ada 4, 11-nya ada 3 misalnya. Nah, itu ini G-nya 3, ya. Yang pertama 2, ini 2-2-2, yang kedua 4-4-4, yang ketiga 3-3-3 misalnya, ya. Gitu. Nah, oke, jadi andaikan misalnya datanya seperti ini sekali lagi ini data berpasangan, ya, pre-post, ya, pre-post ini data berpasangan, ya. Oke, nah seperti ini kalau kita mengujinya pakai R, ya, pakai R. Nah, tinggal ketikkan saja seperti ini pre, ini post, ya. Nanti perintah ujinya adalah wilcox.test gitu, ya. Pre adalah ini vektor ini. Jadi ini adalah, kalau di sini C saja ini vektor, ya. Jadi ada vektor namanya pre, ini elemennya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Post ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 juga elemennya, ya. Elemennya 9 juga. Hingga bisa berpasangan. Nah, oleh karenanya untuk menguji yang berpasangan itu kita gunakan Wilcox.test. Pre itu ini bisa diganti, di sini diganti misalnya ini X, ini Y, boleh. Ini nama vektornya, ya, nama vektornya. Pair true, pair ini perpasangan true-nya benar, jadi kita ingin menguji apakah nilai pasangannya ini sama atau tidak, ya. Dengan hipotesis tandingannya alternatif ini kurang, ya, ini kurang alternatif.
itu less itu lebih kecil ya, lebih kecil. Nah di sini kalau kita lihat T plus sama dengan 5 itu bisa dipahami. Ini ada kalau kita bandingkan ini satu lebih besar, ini yang di atas ini lebih besar satu ya. Kemudian ini 2 ya, ini 3, ini 4, ini 5 ya. Terus jangan saya salah. Ini oke. Mana yang kalau dikurangi ini 1,83 dikurangi ini lebih besar. Oh, ini lebih kecil. 1, 2 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke. Ini T plus 5. Nanti dilihat aja ya. Nanti lihat aja T plus 5 ya. Nah, ini coba aja misalnya kalau saya kopikan ke R ya. Coba nanti kita lihat. Saya kopikan ke R. Ini kontrol copy begini. Saya stop share dulu, saya pindah ganti R biar apa namanya sama-sama R. Ya. Kemudian kelihatan nggak R-nya? R-nya kelihatan? Kelihatan ya. Dan-nya oke. Ini pre-nya, post-nya ini benar saya. Jadi tadi ada waktu saya mengcopy di sini ada komanya sudah saya hapus. Ya. Nah, oke. Terus saya ambil dulu perintah yang berikutnya itu belkok ya. Oke. Saya nggak lihatkan di sana. Kemudian di R ya. Di sini di bawah. Jadi di bawah ini belkok. Oke. Nah, ini menghasilkan ini ya. Data pre dan post ya. Ini nilai V-nya 40. Nah, nilai P value-nya 0,03906. Ini alternatifnya true location shift is not equal to 0. Nah, kalau kita lihat untuk melihat uji hipotesis nol, jadi hipotesis nolnya ya ini nilainya sama ya, atau tetanya sama dengan nol kalau istilah di sana tadi ya. Kemudian di sini Wilcoxon testnya mengatakan nilai tetanya lebih kecil dari nol, ini less ya, less boleh ditulis less begini, boleh ditulis L saja ya, tanda petik tapi jangan lupa ya. Nah di sini hasilnya, nilai peluangnya adalah 0,03906. Nah kalau alfa yang kita gunakan adalah 5%, ya, kalau alfa yang kita gunakan 5%, maka hipotesis nol ditolak. Di sini alternatifnya mengatakan true location shift is not equal to. Oh, berarti kalau di sini true location is not, berarti hipotesis tandingannya itu dua arah, ya. Nah gitu. Nah, alternatif true location shift is not equal to 0. Oke. Nah, oke, balik lagi ke PDF ya. Sorry. Saya stop share dulu. Oke. Ya. Share. Nah. Jadi begitu caranya nanti kalau apa namanya mempelajari statistik ada R-nya itu langsung dicoba saja ya. Dicoba sehingga tahu jalan atau tidak dari R yang ada di sana ya. Kan ada sintaks-sintaks R yang ada di sana ya. Oke. Oke. Nah, kita lanjutkan. Bentar, ini saya scroll dulu ke bawah. Oke. Nah, oke.
Ini mirip yang tadi, nah, mirip yang tadi. Dengan kalau di sini menggunakan uji tanda, ini ya uji tanda, analysis way of sign menggunakan tanda. Jadi yang kita lihat selisihnya. Oke. Nah, jadi kalau di sini statistiknya statistik binomial, karena yang kita hitung adalah banyaknya nilai positif ya. Ini ya, ini psi I itu 1 kalau zi-nya positif. Kalau zi-nya 0, kalau zi-nya lebih kecil dari 0, maka psi-nya 0 ya. Jadi artinya ini B sama dengan jumlah psi I itu menghitung berapa banyak yang zi-nya positif ya. Berapa banyak zi-nya positif. Oke. Nah, nilai harapan dari B apabila hipotesis 0 benar ya. Jadi kalau hipotesis 0 benar itu P-nya sama dengan setengah. Ini sama dengan distribusi dari jumlah distribusi Bernoulli ya, binomial NP, N kali P, jadi N per 2 ya. Jadi distribusi binomial N dengan P sama dengan setengah ya. Nah, kalau N dengan P sama dengan setengah, maka nilai harapannya N kali setengah. Variannya N kali setengah kali 1 min setengah. Jadi N per 4. Jadi kenapa N per 2, kenapa N per 4? Ini karena B itu kalau hipotesis 0 benar, itu binomial dengan parameter N dan parameter P-nya setengah. Oke? Oke. Nah, kalau ini kebetulan untuk mencari distribusi, ini mencari peluang ya, ini mencari peluang. Ini Q binom, Q itu kuantil binom ya. Dengan P sama dengan 0,05 ya, kita mau nyari batasnya. Kalau N-nya 25, peluangnya setengah, lower tail tails ya. Jadi kalau ini coba kalau kalian begini saja, kalau mau coba kopikan begini, kalian pergi ke R ya. Pergi ke R. Mana nih? Oke. Sorry. Mana R-nya? Geser R. Ya. Geser. Coba bawahnya sini. Ya. Ada yang kurang yang dikopikan tadi. Dan yang dikopikan tadi kurang lower tail-nya. Lower tail fill. Oke. Lower tail sama dengan F. Fill. Jadi tekan Ctrl L begini. Nah, ini ada salah. Jangan-jangan fill-nya oke. Ngopinya, kalau ngopinya nggak pas seperti itu ya. Oke. Coba Ctrl F, objek L not found, objek I not found. Nah, kalau begini saja, kemudian juga dia. Nah, ini ada sesuatu yang jangan-jangan ini apa? Probabilitas sama setengah, kita ganti aja, kita ganti ya. Kita ganti ini setengahnya bukan 1/2 tapi 0,5. 0,5 gini ya. Nah, ini muncul 17 ya. Jadi siapa tahu ini dikira sebagai L bukan 1 ya. Nah, oleh karenanya kita bisa ganti 1/2 itu dengan 0,5 gitu ya. Ini untuk mencari kuantil dengan distribusi binomial N-nya 25, P-nya 0,5 ya. Jadi 0,05 itu di sini didapatkan 17. Jadi kira-kira kalau data
berapa peluang di sebelah kanan, kita mencari peluang di sebelah kanan nilai berapa, yang nilainya sama dengan 0,05. Kalau distribusinya itu binomial 25, peluangnya 0,5. Dapatlah 17 ya. 17. Jadi gitu. Jadi kalau di Excel juga bisa. Di Excel juga istilahnya inverse binom. Inverse binom ya. Kita kembali ke materi ini. Oke. Oke. Jadi oke. Nah, uji tanda di sini ya, uji tanda. Jadi kan andekan kita punya data X dan Y, yang berpasangan, ya, data berpasangan. Selain uji berpasangan, kita akan bisa menggunakan uji tanda. Nah, kalau pakai apa namanya R, cara mengerjakannya seperti apa? Ya, kita lihat. Nah, di sini saya share R-nya dulu. Oke, bisa tutup. Ya. Nah, ini kan kita punya ini, ya. Ini punya X-nya, jadi vektor X-nya ini pasangan datanya. X-nya 11,5, Y-nya 10,2, X-nya 9,7, Y-nya 11,3, dan seterusnya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pasangan. Nah, kita bisa ingat ya, ini kalau dilihat ini C saja, ini ada C bind, ini beda. Nah, kalau menulis kita ingin membuat vektor ini, langsung aja C ya, C gitu, anggotanya apa. Ya. Nah, kita ingin melihat bedanya antara X sama Y ini dengan uji tanda. Ya, jadi ketikan seperti ini, X dikurang Y, kemudian sin. Nah, ini jangan apa namanya salah sintak, dia SIGN-nya harus besar. Nah, kalau kecil nggak mau jalan. Sin dot test ini uji tanda, ya, uji tanda. Yang mau diuji apa? Ya, X dikurang Y, ya. Kemudian alternatifnya Y. Jadi kalau kita jalankan, ini biar clear ya. Jadi saya kosongkan dulu clear console, gitu ya. Nah, kita lihat begini. Jadi itu X-nya, itu Y-nya, ya. Kemudian X dikurang Y. Nah, X kurang Y kan, jadi 11,5 dikurang 10,2, 9,7 dikurang 11,3, dan seterusnya pasangannya. Ya. Oke. Kemudian uji tandanya, sign test. Nah, ini uji tandanya ya. One sample sign test. Nah, datanya X dikurang Y. Nah, kita lihat S-nya 6. Ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang positifnya 6. Ya. Yang sisanya negatif. Sisanya negatif ya. Ya kita lihat yang positifnya 6. Di sini menghasilkan nilai peluang 0,2539. 0,2539 ya. Oke. Nah, ini medianya 1,1 medianya. Oke. Nah, kalau kita lihat nilai peluangnya 0,2539, jadi antara X dan Y ini sebetulnya jadi apakah ini kan sign test, apakah banyaknya positif dan banyaknya negatif sama? Ya, karena di sini nilai peluangnya masih 0,2539 meskipun secara data ini plusnya kan 6, minnya 3, 6 sama 3. Nah, itu masih bisa dikatakan sama, ya. Jadi banyaknya positif dan banyak negatif sama. Oke. Oke, kembali dulu ke apa namanya materi ini. Oke, jadi itu uji tanda, nanti bisa lihat ya. Oke. Kemudian kita ke saintes, masih saintes ya. Ini apa namanya estimatornya aja. Ini estimatornya saintes. Ya. Ini juga confidence intervalnya. Okay.
Nah sekarang ini sign rank test. Ya. Sign rank test ini kembali lagi ke apa namanya si Wilcoxon itu, uji peringkat bertanda Wilcoxon ya. Tapi untuk satu populasi. Di sini misalnya kita punya N data, Z1 sampai Zn ya, Z1 sampai Zn. Yaitu data ladanya ini adalah ini nilai estimasi theta. Theta itu ya, ini jarak sebetulnya rasio antara bumi dan bulan. Antara bumi dan bulan jika ini dihitung dari pesawat Mariner 2 ini diestimasi. Mariner 2 itu dari Venus, Mariner 4 dari Mars ini ya. Nah, datanya ini rasio apa namanya mesh itu apa berat antara bumi dibanding dengan bulan. Bulan itu 1/81-nya. Jadi 81, sekian itu rasio dari bumi terhadap bulan. Bulannya bumi ya. Oke. Dan anggap data ini adalah saling bebas, ini karena asumsinya ini saling bebas karena diambil dari pesawat yang berbeda ya, dari lokasi yang berbeda. Oke. Nah, setiap Z ini berasal dari populasi ya, suatu populasi ya yang kontinu dan simetris. Jadi asumsinya masing-masing ini berasal dari distribusi yang kontinu dan simetris. Simetris apa? Simetris dari apa? Simetris sumbunya theta ya. Simetris di sekitar theta ya, asumsinya. Nah, ini kalau dari matematik angkanya kan beda-beda semua. Dari matematik ya, angkanya beda-beda semua. Nah, andaikan diklaim bahwa oke, sebetulnya titik simetrisnya itu bukan 81, sekian. Nah, berdasarkan misalnya ada pengujian ya. Oh, titik simetrisnya itu bagaimana? Ini misalnya ya. Menurut ini ya. Menurut data sebelumnya, misalnya oke diuji apakah data-data tersebut ya, atau data-data ini bisa dikatakan sama dengan ini. Ini hipotesisnya yang dianggap benar nih 81,3035 ya. Ya, 81,3035. H0 theta sama dengan 81,3035. Nah, berdasarkan data sampel ini, apakah data sampel itu mendukung pernyataan H0 81,3035 atau tidak? Nah, tidaknya itu ini alternatifnya tidak sama dengan 81,3035. Tidak sama itu bisa lebih kecil, bisa lebih besar, ya. Oke. Jadi artinya sebetulnya masing-masing data ini dikurangi dulu dengan 81,3035. Nah, ternyata semua data itu negatif. Ya. Nah, jadi bagaimana pengujiannya? Nah, jadi pengujiannya ya ternyata yang plusnya kan nggak ada, semuanya negatif, ya. Semuanya negatif. T plusnya sama dengan 0, ya. T plusnya sama dengan 0. Kita tolak hipotesis yang mengatakan bahwa theta itu 81,3035. Alfanya 0,078. Nah, alfanya 0,078. Nah, oke. Nah, dari mana 0,078 ini? Ya kan? Dari mana 0,078 itu? Nah, oke, kita kembali ke ini datanya 7 ya, datanya 7. Kita lihat dulu. Sementara saya tunjukkan di Excel ya. Excel. Nah, 0,078 nih, 0,0078 ya. Nah, ini kalau karena tadi hipotesis tandingannya menggunakan tidak sama dengan itu bisa lebih kecil dari 81,3035 itu, bisa juga lebih besar. Oleh karenanya kita gunakan di sini peluang yang digunakan untuk berhasil ini sama dengan setengah. Ya, ini setengah. Jadi ini distribusi binomial. Kan binomial bisa lebih kecil, bisa lebih besar ya. Nah, ini binomial dengan parameter 7 N-nya dan P-nya setengah. Sekali lagi ya, setengah itu karena
kita bicara median misalnya di situ ya, bicara theta, karena bisa lebih kecil dari theta, bisa lebih besar dari theta di situ. Nah, oke, jadi untuk karena nilai T plusnya tadi, nilai T plusnya tadi 0, karena T plusnya tadi 0 ya, kan nggak ada yang positif, semuanya negatif. Jadi positifnya 0. Jadi peluangnya 0,0078. Oke, kita kembali sini. Jadi 0, ini sebetulnya kurang ya, ini kurang angkanya ini. Saya yakin dikurang, baca nanti ya. Oke. Nah, yang benar ini kalau dua arah. Ini kalau satu arah, ini walaupun buku bahasa Inggris juga kurang 0,0078. Jadi seperti yang di Excel tadi kan 0,0078 ya. Jadi itu, sorry. Nah, jadi kalau dua arah dua kalikan, dikalikan 2. 0,0078 kali 2, jadi 0,0156. Ini dua arahnya benar nih. Jadi kalau dua kalinya ini bukan ini, tapi kalau 2 kali 0,0078 ini baru ya. Nah, jadi bagaimana cara kita menguji dengan R ya? Nah, kita perintahkan saja Wilcox.test. Ini uji Wilcoxon. Z itu adalah vektor yang isinya ini tadi, vektor yang isinya ini tadi ya. Nah, kemudian ini yang dihipotesiskan pada hipotesis nolnya, mu-nya berapa? 81,3035 ya. Nah, coba kita lihat dulu di R-nya. Oke. Nah, kita lihat ya. Nah, ini datanya yang saya tulis ya. Di sini. Z sama dengan ini ya. Z sama dengan Sibain. Ini ya. Oke. Nah, ini datanya. Nah, kemudian ini hanya kalau ini kita clearkan dulu clear konsol ya. Jadi kalau kita tekan R begini, di sini Z-nya apa? Z keluar ya, ini Z-nya datanya. Nah, kemudian ini adalah nilai peluang tadi ya. 0,015625. Jadi kalau ininya P-sign rank ya, P-sign rank 0, N-nya 0 itu karena T plus tadi ya, N-nya 7 ya, lower tail true ya. Ini kan untuk membuktikan bahwa 2 kali peluang kalau T-nya T plusnya 0 dari N7 ini berapa ya, ini sekian nilainya. Kemudian Wilcox-nya, nah ini Wilcoxon sign rank-nya. Ini Wilcoxon sign rank-nya sama ini ya, 0,01563 ya. Jadi dengan hipotesis 0 yang mengatakan true location-nya sama dengan 81,3035, hipotesis tandingannya mengatakan true location-nya is not equal to, tidak sama dengan 8035, itu menghasilkan nilai peluang 0,01563. Nah, jadi signifikan pada taraf 0,01563. Jadi atau 1,563% ya. 1,563%. Jadi kalau pembandingnya alfa ya tergantung alfanya berapa. Kalau alfanya 1% saja ini lebih besar kan gitu kan. Makanya kita juga bisa mengatakan bahwa pengujian ini signifikan, artinya hipotesis 0 ditolak pada taraf 0,01563. 0,01. Jadi tidak harus selalu 1% dan 5% ya. Jadi kita bisa menggunakan persentase atau alfa taraf nyata pengujian itu sesuai kita. Ya, tapi jangan besar-besar ya. Oke. Nah, kemudian begini. Kalau di bawahnya ini kita taruh apa yang terjadi. Jadi sintaksnya ini kita perpanjang. Tadi kan hanya Wilcox test Z mu-nya sekian. Kalau ini Wilcox test ada di bawahnya ini, ada belakangnya exact true ya. Confidence interval ya, confidence interval true. Nah,
Nah, sama seperti dalam statistik parametrik, ya, seperti dalam statistik parametrik, kita juga bisa melihat selang kepercayaan atau confidence interval 95%, ya, 95% bahwa nilai yang sebenarnya itu terletak di antara 81,3001 dan 81,3016. Jadi cara menerjemahkan ini begini. Kita yakin 95% bahwa nilai lokasi yang sebenarnya, ya, nilai theta yang sebenarnya itu terletak di antara 81,3001 dan 81,3016, ya, begitu ya. Nah, itu cara apa namanya mengartikan ini 81,301 hingga 81,3000, ya. Nah, itu ya. Di sini ada yang pseudo median itu ya median bayangan di sini, ya. Median bayangannya seolah-olah dia sebagai menggantikan mediannya. Nah, ini kalau kita ini enggak urut, ya, ini 3001, 3015, ya. Jadi kalau diurutkan nanti bisa cari median turunnya. Nah, bagaimana dengan yang paling bawah? Jadi kalau yang ini defaultnya 95%. Defaultnya 95%. Padahal tadi ya kita menggunakan kalau ini nilai peluangnya 0,01563, kita menggunakan misalnya selang kepercayaannya bukan 95%, tapi misalnya 95,4. Jadi kalau kita lihat ini running berikutnya ini, ya, ini 95,4%. Jadi kita lihat di sini tambahkan argumen ini confidence interval level. Jadi level sama dengan, dan di sininya langsung boleh 1 dikurang, boleh langsung 0,954 misalnya 0,954. Kalau tidak ditulis 0,95, ya. Ini kalau tidak ditulis 0,95. Artinya defaultnya 0,95. Kalau kita ingin misalnya yang 99%, ya tulis 99%. Jadi misalnya ini kita kopikan gitu, ini kita kopikan begini, kopikan di bawahnya, tuliskan, paste, ya. Ini langsung aja 0,99. Ini 0,99 begini, ya. Nah, kalau ini kita running, nah, jadi 98,4. Oh, oke. 99 nol, ya. Coba kalau 1 dikurang, ya, apa bedanya ini? 1 dikurang 0,01. Oke. Tetap aja dia. Nah, 99 nggak mau dia. Ternyata 0,99 tidak mau. 0,98,4. Jangan-jangan nih apa namanya? Kalau kita perkecil lagi, nah, perkecil ya 0,01 nih. Nah, ternyata masih 98,4 juga. Jadi 98,4 ini yang apa namanya? Selang kepercayaan terbesarnya, ya. Jadi walaupun ini kita kurangi 0,999, mau dia. Maunya 0, atau 98,4%, ya. Baik. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Sementara ini yang ada yang ingin ditanyakan? Oke. Baik, ya. Oke, kita lanjutkan. Kita pergi ke apa namanya? Teks dulu, PDF-nya. Oke. Oke, berikutnya di bawah, ya. Jadi itu Wilcoxon Sign Rank Test-nya, kita bisa mencari selang kepercayaan juga, sebagaimana kita belajar selang kepercayaan 95%, 99% dalam statistik parametrik. Nah,
Sekali lagi perlunya informasi bahwa nilai harapan T plus dan varian T plus itu, ya T plus itu statistik Wilcoxon ya, itu diketahui adalah untuk bila mana kalau kita punya kasus N-nya besar, sehingga kita bisa menggunakan T bintang. T bintang. Jadi kan tadi kan T plus kali T plus 1 per 4. Ya. Jadi gitu. Sorry, N kali N plus 1 per 4. Ini N kali N plus 1 per 4. N-nya 7 tadi ya. 7 kali 8 per 4. Di sini N kali N plus 1 kali 2N per 1 ya, dibagi 24. Nah, itu dapat T bintangnya. Baru kita gunakan apa namanya? Distribusi Z untuk mendapatkan nilai peluangnya, ya, mendapatkan nilai peluangnya. Oke, nah kadang ini kalau kita bicara apa namanya untuk mendapatkan nilai taksiran dari median, taksiran dari theta tadi ya, untuk mendapatkan taksiran dari theta itu bisa dilakukan hal-hal seperti ini. Datanya tadi ada 7 ya, datanya ada 7. Kalau di sini kita buat semua kemungkinan pasangan data. Semua kemungkinan pasangan data yaitu kalau misalnya jumlah dari 1 sampai 7 ada berapa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 ada berapa? Nah, N plus 1 per 2. Ada 20? 28, Pak. 28 ya. Nah, jadi kita buat 28 data dari data tadi. Caranya gimana? Jadi data pertama dengan data pertama dibagi 2. Data pertama dengan data kedua dibagi 2. Data pertama dengan data ketiga sampai data pertama dengan data ke-7. Kemudian data kedua dengan data kedua. Jangan diulang. Karena 1 dengan 2 tadi sudah, 2 dengan 1 nggak usah dihitung lagi. Jadi kalau kita bikin tabel itu, misalnya di sini 7 baris, 7 kolom, itu hanya segitiga atas dan pas diagonalnya, di bawahnya nggak perlu. Ya. Nah, ini pasangan datanya. Kemudian kalau setelah diurutkan ya, jadi semua kemungkinan data tadi, kemungkinan kan ada 28 ya. Jadi semua kemungkinan data baru tadi, data barunya dari mana? Dari ini, ZI plus ZJ. Bagi 2 ya. Nah, jadi ada 28 tadi. Itu datanya diurutkan ya, dari yang terkecil, terkecilnya kok 8 kok ini ya, karena 81,2997 ditambah 81,2997 bagi 2. Jadi dia juga ini kan. Dan terbesarnya ya ini karena 81,3021 ditambah dia juga bagi 2 ya. Nah, jadi ada 28. Karena ada 28 datanya genap nih. Ya, datanya genap kan. Jadi ada 14 di sebelah kiri, 14 sebelah kanan. Oleh karenanya median taksiran nilai mediannya adalah data ke-14. Nanti kalau kita urutkan nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. 81,3008. Yang ke-15 81,3008 juga. Nah, berarti taksiran nilai theta ini atau median ini 81,3008 ya. Nah gitu. Jadi dengan banyaknya data 7, kalau kita gunakan alfa 0,046, 0,046 dari mana? Nah ini misalnya 0,046. Jadi kalau kita kembali lagi ke Excel ya, 0,046 dari mana? Sorry, tadi mana ini ya? Oke. Datanya 7 ya. T 0,023, 0,046 bagi 2, 0,023 ya. Jadi batas C-nya, ini C-nya. Ini kalau kita mau bikin ini sih, mau mencari theta lower dan theta upper-nya ya. Jadi theta di tengah-tengahnya itu 81,3008. Nah, oke, theta lower-nya berapa? Theta lower-nya
dicari ya B2. Theta uppernya B27. Karena dia ada karena 28 ya. Ini 27, data ke 27 81,3018. Nah, oke. Ini kalau manual, nih. Ya, kalau apa namanya yang pakai R ya seperti tadi. Kalau yang R pakai seperti tadi. Jadi 0,046 ini ditentukan ya, tentukan. Oke. Jadi dapatlah angka seperti R tadi ya. Batas 81,299 ya. Dan atasnya 81,3018. Ini jangan kaitkan dengan ini. Ini kan nilai pengujiannya tadi ya. Nilai pengujiannya tadi. Oke. Pseudo mediannya ini. Ini taksiran yang kita hitung tadi. Taksiran yang kita 81,3008 itu dari sini ya. Dari sini. Dengan cara ini. Coba aja kalau dengan tangan alat Zapenian dengan kalkulator biasa Zapenian harus pakai komputer ya. Pakai komputer ini harus 7 saja ya. Kalau 7 saja maka akan ada 28 penghitungan ya. 28 penghitungan. Kalau N ya N kali N plus 1/2. Oke. Nah, itu bentar. Oke, kita lanjutkan terus. Nah, prosedur based on sign test. Ini kalau kita gunakan uji tanda, ya uji tanda sama aja. Tadi sudah apa namanya kita singgung sebentar. Nah, sebetulnya ada uji yang bagus ini, ada uji yang bagus ya. Jadi minimal tahu dulu karena saya juga belum mendapatkan, kalau kita ikuti di sini sebetulnya ada fungsi R-nya, tapi fungsi R-nya masih belum jalan. Mungkin saya belum. Jadi ada uji yang namanya Randall-Springer-Policello, ya Randall-Springer-Policello, Bolt-Davis-Quick ini. Nah, ini uji apa? Untuk menguji apa? Jadi kalau begini, kita punya data pengamatan yang namanya Z1, Z2, Z3, Zn. Ada N data pengamatan ya. Ini asumsinya bahwa masing-masing Z ini saling bebas. Saling bebas. Yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap Z ini berasal dari suatu populasi kontinu yang sama, ya, suatu populasi kontinu yang sama, dan memiliki fungsi sebaran kumulatif F, tetapi mediannya tidak diketahui. Tetapi median tetanya itu tidak diketahui. Ya. Nah, sekali lagi ya, karena dia teta ini median, maka F teta ini sama dengan setengah. Ya, karena kan median itu membagi dua data sama banyak. Sebelah kiri dari median dan sebelah kanan dari median sama banyak. Ya, itu median. Jadi itu. Nah, hipotesisnya apa? Hipotesisnya itu menguji bahwa sebaran dari Z itu, ya, sebaran dari pengamatan Z itu simetris di sekitar theta. Jadi ini kan distribusi ini simetris di sekitar theta, distribusi Z2 simetris di sekitar theta, distribusi Zn juga begitu ya. Itu hipotesis nolnya. Dan itu untuk setiap B di sini bisa berlaku bahwa F theta plus B ditambah F theta min B itu sama dengan 1 ya. Atau setara dengan menyatakan begini, bahwa Z dikurang theta itu ya, peluangnya di antara 0 dan B itu sama dengan Z yang dikurang theta itu peluangnya di antara min B sampai 0. Jadi kalau yang ini di sebelah kanan 0 sampai B, yang ini sebelah kiri min B sampai 0 ya. Min B sampai 0. Ya kan mengatakan dia simetris ya, simetris di sekitar theta.
ya. Oke. Prosedurnya panjang prosedurnya. Tapi sebetulnya ini prosedurnya ya. Tapi sebetulnya ada fungsi R yang tadi sudah saya coba tapi belum berhasil. Karena kalau ini fungsinya nih RFPW. Jadi RFPW itu singkatan dari orang-orang tadi. RFPW dari Z. Jadi kalau ini kita masukkan Z-nya ya sebagai vektor, caranya sama dengan Z panah kiri, kemudian C, terus angka-angka ini dimasukkan ya. Kemudian RFPW angka itu menghasilkan ini mestinya. Tapi sudah saya coba belum berhasil ya, artinya bisa jadi fungsi ini sudah diambil lagi sama orangnya, lagi diperbaiki atau apa ya, itu ya. Oke, itu RFPW untuk menguji kesamaan dari masing-masing data itu apakah berasal dari distribusi yang memiliki peluang fungsi kepekatan peluang sama yang simetris di sekitar kita apa enggak ya. Oke. Baik. Ini juga ada uji itu, tapi juga saya belum nyoba ada pengembangan dari statistik non parametrik ya. Statistik non parametrik itu statistiknya itu tidak susah. Cara menghitung statistiknya tidak susah. Tapi waktu membuat daftar dari tabel ujinya itu yang sulit ya, yang sulit. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan di sini. Efisiensi nggak usah. Nah, 2. Nah, ini yang kalau to sample location itu 2 ya. Jadi sampelnya berasal dari 2 populasi yang berbeda. 2 populasi yang berbeda. Jadi datanya disebut saja namanya X ya. X-nya itu sebanyak M, ya X-nya sebanyak M, dan Y-nya dari populasi Y sebanyak N. Ingat ya, dari populasi X sampelnya sebanyak M, di sini N, tidak harus sama. M boleh sama, boleh tidak. Yang jelas di sini karena notasinya berbeda, boleh berbeda, ya, boleh berbeda. Nah, jadi asumsinya bahwa pengamatan X-nya, jadi X1 sampai XM itu contoh acak dari populasi 1. Ini contoh ya yang saling independent and identically distributed, yang bebas stokastik identik. Jadi di sini memiliki atau X1 sampai XM ini saling bebas dengan fungsi kepekatan peluang yang sama, ya, identik sama. Demikian juga yang Y ini itu juga dari populasi kedua, ya, dengan syarat bahwa masing-masing Y ini bebas stokastik identik. Kemudian antara X dan Y itu juga saling bebas, ya. Nah, jadi dan yang ketiga, kedua populasi itu di sini populasinya harus kontinu. Sebetulnya penambahan kontinu itu untuk membuat sedemikian rupa sehingga untuk mendapatkan data yang sama itu peluangnya sangat kecil atau bisa dibilang tidak ada, 0 ya. Dan ini untuk membuat bahwa data yang sama persis itu sebetulnya peluangnya 0. Ya, untuk mempermudah itu. Oke. Nah, di sini ada fungsi atau statistik untuk itu yang namanya istilah lain non parametrik itu distribution tree ya. Rank sum test ya. Uji ini jumlah peringkat. Uji jumlah peringkat. Nah, ada yang beberapa buku hanya Man-Whitney saja, ada yang menggunakan Man-Whitney Wilcoxon atau Wilcoxon Man-Whitney ya. Wilcoxon juga di sini berperan ya. Nah, jadi hipotesisnya mengatakan bahwa untuk setiap T itu kedua fungsi sebaran itu sama. Jadi fungsi sebaran untuk X dan fungsi sebaran untuk Y ini sama. Jadi F ini fungsi sebaran kumulatif untuk X, G fungsi sebaran kumulatif untuk Y. Jadi
hipotesis nolnya mengatakan seperti ini, sama. Oke. Nah, alternatif itu oke. Ada sedikit perbedaan nih. Perbedaannya dinyatakan dengan delta. Bahwa GT ini mirip dengan F. Mirip dengan F. Hanya argumennya T dikurang delta. T dikurang delta, ya. Nah, delta di sini kalau ini bisa diartikan sebagai, kalau ini gambar fungsi separkumulatifnya begitu, ini sepertinya ada, kalau delta ini sama dengan 0 maka keduanya sama persis, gambarnya sama persis, ya. Tapi kalau delta ini tidak sama dengan 0, seperti ada pergeseran gambar gitu. Makanya disebut dengan parameter lokasi. Parameter lokasi di sini. Ya, delta itu parameter lokasi. So, location shift. Ya. Oke. Atau ada orang nyebutnya ini pengaruh perlakuan. Oke, boleh juga. Ya. Oke ya. Jadi yang kita uji itu sama aja, yang kita uji itu deltanya itu. Apakah deltanya 0 apa enggak? Kalau deltanya 0, maka kedua populasi memiliki fungsi sebaran kumulatif yang sama, ya. Jadi kalau deltanya sama dengan 0, fungsi sebaran kumulatifnya sama. Karena ini tadi yang kita ini, ya, bahwa ini kalau deltanya 0, GT sama dengan FT, berarti ini benar, itu kan. Oke. Nah, prosedurnya ini ya. Prosedurnya pertama kali kita gabungkan data itu menjadi satu sehingga ada N data, ya, yang dari XM, yang dari YN, ya, semuanya ada N data. Nah, data ini, ya, karena gabungannya ada sebanyak N, ya, kemudian di ranking, jadi gabung dulu, terus diperingkatkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya, diperingkatkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya. Nah, S1 ini menunjukkan dia peringkat dari Y1. SN itu peringkat dari YN. Oke. Jadi kalau kita baca ini Wilcoxon two sample range sum, ya, bukan ini two sample range sum, ya. Ini yaitu gabungkan dari sebanyak X, value nilai-nilai X yang sebanyak M itu dan nilai-nilai Y yang sebanyak N itu menjadi N, ya. Oke, dari terkecil hingga terbesar. S1 nilai terkecil dari Y1 yang dilihat Y-nya. Yang dilihat Y-nya, ya. Rank dari Y1. Oke. Kemudian SN rank dari YN. Ya. Dalam peringkat yang sudah gabung tadi. Nah, W itu adalah jumlah peringkat dari ini, ya. Dari S. S-nya apa? Peringkat J, ya. Nah, S1, S2, S3 sampai Sn tadi. Karena Y-nya ada sebanyak N. Ya, Y-nya ada sebanyak N. Jadi, statistiknya adalah W ini, statistiknya. Ya. Oke. Nah, jadi kalau pengujian satu arah, ini H0 delta sama dengan 0, ini misalnya lebih besar dari 0. Yang kedua lebih kecil dari 0, ya. Nah, itu ya. Kalau lebih besar dari 0, maka tolak H0 apabila W-nya lebih besar dari W alfa, ya. Kalau lebih kecil dari 0, tolak H0 apabila nih W-nya lebih kecil dari, nah, N kali M plus N plus 1 dikurang W lambda, W alfa tadi. Karena ini apa namanya punya hubungan kalau di sebelah kanan dan sebelah kiri memiliki jumlah yang sama, jumlah tertentu, ya. Oke. Nah, kalau yang ketiga, kalau dua arah ini delta sama dengan 0, delta tidak sama dengan 0. Nah, sama seperti itu, hanya alfanya dibagi 2, ya. Di sebelah kanannya W alfa per 2, kalau lebih besar dari W alfa per 2 itu sama dengan, di sebelah kiri lebih kecil atau sama dengan dari N kali M plus N plus 1 dikurang W alfa per 2, ya. Itu darah penolakannya kalau menggunakan titik kritis, ya. Oke. Nah, perlu diketahui juga ini sifat-sifat dari statistik Wilcoxon rank sum itu, statistik B ini, bahwa apabila hipotesis 0 benar, maka nilai harapannya adalah
N seperti ini. N kali M plus N plus 1 per 2. Tapi ya per 2. Nah, itu harapannya. Variannya Mn kali M plus N plus 1 berapa? Bagi 12. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Nilai harapan dan variannya. Ya. Yang sekali lagi, yang nanti apabila jumlah keduanya itu besar, ya, maka kita bisa gunakan pendekatan ini, pendekatan normal, ya. Nah, oke ya. Jadi mana yang menuju besar, boleh M-nya, boleh N-nya. Makanya di sini dikatakan minimum dari Mn yang menuju besar, menuju tak hingga, ya. Oke. Salah satu aja, ya. Oke. Nah, di sini kalau ada nilai kembar dan sebagainya, cara menanganinya mirip seperti yang one sample. Ini yang two sample, ya. Yang two sample. Baik. Jadi misalnya seperti ini nih. Misalnya seperti ini. Ini ada dua sampel, ya. Ini berkaitan dengan, jadi kalau nanti kalian membuat tabel ataupun gambar dalam mulai proposal hingga sudah jadi tesis, judulnya ini harus jelas. Jadi seperti ini. Appreciated water diffusion across human chorioamnion, ya. Nah, ini ya, satunya ini. Kedua, satuannya. Kalau satuannya sama misalnya kilogram, ya, disuruh di sini dalam kilogram atau di sini dalam kilogram, ya. Nah, ini kondisinya. Ini misalnya etern di sini kondisi 12 sampai 26 minggu masa gestasional, ya. Jadi ini big gestational age, ya. Di sini sampel yang diambil, ya. Di sini 5, di sini 10, ya, 10. Di sini sampelnya 10, di sini sampelnya 5. Jadi ini yang sebagai M, ini yang sebagai N. Kenapa yang N kita ambil yang sedikit? Sehingga menjumlahkannya sedikit, ya. Kan gitu. Jadi ambil N-nya yang sedikit, sehingga menjumlahkannya hanya 5 saja daripada menjumlahkannya 10. Jadi caranya begitu. Nah, kemudian data itu digabung, jadi keduanya digabung di ranking. Jadi ini semuanya digabung, kemudian di ranking. Yang terkecilnya 0,73 ini, datangnya dari X. Terkecil berikutnya 0,74, ya. Ini untuk urutan kedua, datangnya dari Y dan seterusnya. Ini caranya, ini cara manualnya, ya. Nah, jadi yang kita hitung W-nya itu yang dari Y saja. Oke, ini Y ini, ya. Nah, 2. Nah, 2 yang kita jumlahkan ininya peringkatnya. Kemudian Y 5, 2 tambah 5 7, tambah 6 13, tambah 8 21, tambah 9 30, ya. Nah, jadi ngitungnya cuma 5, makanya yang kita pilih N itu yang kecil, ya. Jadi kalau saya balik di sini yang kecil 5 di sini, ganti saja N-nya yang kecil, sehingga menjumlahkannya lebih sedikit. Oke? Itu W-nya. Nah, U-nya, U-nya ini adalah W dikurang NN plus 1 per 2. N kali N plus 1 per 2. Jadi kalau B-nya 30, ini berapa? Ini tadi berapa? 5 kan? 5 kali 6 kan 5 N-nya. 5 kali 6 30 bagi 2 15. Jadi U-nya 15. Oke, U-nya 15. Nah, U aksennya itu U dikurang MN. Jadi kalau misalnya U-nya 15, MN-nya berapa dari 10 kali 5 min, ya kan? Sorry, U-nya 50. U-nya 50. Ya. Oke. Give the p-value. Oke. U aksen denoted by W, ya. Dalam output R, U aksen dituliskan dengan W. Which is not to be confused, yang tidak harus dipusingkan dengan penggunaan W kita, ya. Nah, jadi U-nya 15. Ya. U aksennya
Nah, dibalik ini. ULC-nya 50 dikurangi 15, 35 ya. Oke. Itu kalau manual agak bingung juga. Nah, kalau enggak pakai R aja langsung. Pakai R ya. Jadi kita tulis di sini, oke ini saya misalkan bukan item dan sebagainya. Oke. Misalnya begini, saya tuliskan dalam R ya. Sorry. Oke. Oke, R-nya ini. Nah, ini ya. Kita tuliskan di sini. Y-nya ini 0,8, 0,83 dan seterusnya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ini Y-nya. Oke, saya kosongkan dulu di sini clear console. Ini Ctrl R ya. Muncul di sini ya. Kalau mau ditulis di sini Y-nya, nah itu Y-nya ya. Kemudian ini Z-nya, ya. Z-nya, oke. Nah ini 10 data, ini 5 data, kan jelas 10 sama 5. Nah yang kita pakai perhitungan nanti ini N-nya. Oke. Nah terus begini, ini sintaksnya. Nah untuk to sample ini apa namanya data pertama, data kedua. Data pertama Y, kalau di R ini, kalau tadi kan attempt atau apa ya. Data kedua Z ya. Nah data. Jadi Wilcoxon YZ ini membandingkan dua data ini, alternatifnya true ya. Alternatifnya true, confidence intervalnya true ya. Ini ya. Ini T-nya di tanda petik ini enggak. Ya, oke. Nah, muncul di sini Wilcoxon rank sum exact test. Jadi mengukurnya, mencari peluangnya dengan distribusi Wilcoxon rank sum. Ya, bukan sign rank ya, rank sum. Jadi Wilcoxon rank sum bukan sign rank. Nah, B-nya 35. B-nya 35, nilai peluangnya 0,2544. Ingat ya, nilai peluangnya 0,2544. Alternatif hipotesisnya, true location safe is not equal to 0. Nah, kalau H0-nya kan true location safe is equal to 0. Ya. Jadi deltanya sama dengan 0. Ini deltanya tidak sama dengan 0. Ya. Nah, karena tadi ada permintaan confidence interval, di sini muncul 95 confidence interval. Nah, itu confidence intervalnya dari min ke plus. Dari min ke plus, min 0,15, 0,76 ya. Nah, itu juga menandakan bahwa karena nilai confidence intervalnya itu mencakup angka 0, maka hipotesis 0 diterima. Dari sini juga kelihatan karena nilai peluangnya itu lebih dari misalnya alfanya 5% ya. Jadi ini 25% ini. Jadi hipotesis 0 diterima. Dari sini juga kelihatan karena confidence interval ini atau selang kepercayaan ini mencakup atau mengandung angka 0 di sini ya. Dari min ke plus kan lewat 0. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sample estimate-nya, difference in location-nya 0,305. Jadi, kalau dibandingkan antara yang data X dan data Y itu, nilai selisihnya 0,305. Nah, oke. Nah, bagaimana kalau di sini saya ganti ini? Ini kan alternatif sama dengan T, tanda petik. Kalau sekarang saya singkat, ALT sama dengan G. G artinya greater. G artinya greater. Ya, greater. Kalau T not equal to. Not equal to ya. Nah, ini G itu greater, lebih besar. Lebih besar. Jadi, W-nya tetap 35, nilai peluangnya 0,1272. Nah, kalau kita lihat, ini adalah separuhnya dari ini, ya, separuhnya. Oke, nah, nggak signifikan, ini aja nggak signifikan. Nah, bagaimana kalau misalnya G ini ganti dengan L, lower, L itu lower ya, less than, greater, ya, less than. Oke, nah bedanya itu. Jadi kalau ini sintaks itu tata bahasa yang harus diikuti ya. Jadi ini sintaks tata bahasa yang diikuti ya. Nah, nanti pelajari hal-hal yang seperti ini. Jadi
tambahnya adalah di sini untuk apa namanya pengujian dua arah, pengujian dua populasi ya, dua populasi itu ada uji apa namanya Wilcoxon Wilcoxon rank sum. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Nah, dalam buku ini, sorry. Ini itu sudah di-share ya. Share buku. Oke. Nah, begini namanya Man-Whitney. Jadi Man-Whitney-Wilcoxon. Man-Whitney atau Man-Whitney-Wilcoxon atau Wilcoxon-Man-Whitney itu kalau di R itu Wilcoxon rank sum. Ya, Wilcoxon rank sum. Ini kalau di sini Man-Whitney. Jadi jangan terlalu banyak dipusingkan kalau jangan seperti itu ya. Ya, jadi ini kalau mempelajari uji ya, pembandingan dua populasi ya yang saling bebas. Ingat, ini di sini kalau tandanya pun terbalik seperti ini ya jangan nggak usah khawatir. Ini X-nya yang N, Y-nya yang M, nggak masalah ya. Yang masalah. Nah, yang dua populasi yang pertama yang tidak saling bebas, itu menggunakan uji peringkat bertanda Wilcoxon atau Wilcoxon sign rank. Kalau dua populasi itu saling bebas menggunakan Man-Whitney atau Man-Whitney-Wilcoxon atau Wilcoxon-Man-Whitney namanya, ya. Namanya bisa banyak. Yang jelas statistiknya itu, ya. Oke. Nah, ada pertanyaan? Enggak? Oke. Nah, uji Siegel-Tuki, kalau tadi kan gabungan dari XY tadi, itu pemeringkatannya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai berapa tadi? Kalau 10 tambah 5 ya 15 ya, 10 tambah 5 ya 15. Nah, kalau uji Siegel-Tuki ini cara merankingnya tidak begitu. Nah, saya kembalikan ke misalnya ke di Excel, saya buka Excel-nya dulu ya. Sorry. Meeting Excel. Oke, biar yakin bahwa layar Excel yang ada di situ ya. Jadi begini. Kalau tadi pemeringkatannya itu begini, 1 sampai 15 begini, ya. Ya. Pemeringkatannya kan begini nih, 1 sampai 15. Nah, kalau Siegel-Tuki tidak begitu. Ya. Jadi yang terkecil diberi nilai 1. Kemudian yang terbesar dinilai 2. Kemudian di sini 3, gitu ya. 4 di sini. 4, 5. Kemudian 6, 7 di sini. 6, 7. Ini 8, 9. Ini 10, 11. Kemudian 12, 13. 14, 15 itu. Cara rankingnya begitu. Ini Siegel-Tuki. Nah, jadi harapannya apa? Harapannya oke. Di sini sebetulnya 1 sama 4 ini 5. Ini juga 5 ya. Kemudian ini 13. Ini juga 13. Ini 21. Ini 21 ya. Nah, gitu. Nah, jadi cara memeringkatkannya begitu. Cara merankingnya begitu. Oke, jadi nah, saya share dulu biar yakin ini Word ya. Jadi begitu. Nah, tujuannya apa? Ini seperti Man-Whitney, seperti apa namanya menguji Wilcoxon rank sum tadi, Wilcoxon rank sum ya, Wilcoxon Man-Whitney. Hanya bedanya ini tujuannya adalah untuk menguji apakah varian Y lebih besar dari varian X atau varian Y lebih kecil dari varian X. Ini kalau varian itu mengukur apa namanya kalau
kalau ini mengukur presisi ya, presisi, mengukur ketelitian. Kalau kita misalnya teliti itu atau kehandalan. Kalau misalnya alat itu handal itu walaupun berkali-kali digunakan untuk mengukur hal yang sama ya, pasti hasilnya cenderung akan sama ya, cenderung akan sama. Jadi mengukur variasi, mengukur varian di sini ya. Caranya sama, bedanya hanya cara meranking ini. Cara meranking ini. 1 terkecil, 2 terbesar, 3 di sini, 4, 5, 6, 7, seperti yang saya tunjukkan di Excel tadi. Oke? Selanjutnya sama. Selanjutnya prosedurnya sama. Selanjutnya prosedur sama. Ya, jadi istilahnya kalau seperti ini misalnya ARI sama dengan RI itu namanya Wilcoxon. Wilcoxon ya. Kalau yang seperti ini Sigal-Tuki. Kalau skor median lihat nih, tergantung mediannya. Datanya berapa? 15 plus 1. 15, kan tadi jumlahnya 15 nih. 15 plus 1. 16 per 2, 8. Jadi yang 9, 10, 11, 12 sampai yang seterusnya ranknya, kalau ranknya melebihi itu ya, ranknya melebihi itu gantikan dengan 1. Kalau ranknya lebih kecil dari ini, 0. Ya, tergantung ranknya tadi. Kan digabungkan. Ya, digabungkan dulu. Mana yang punya X, mana yang punya Y, kan. Nanti dikembalikan yang punya X, yang mana, punya Y, yang mana. Itu kalau ini skor median, ya. Ini uji skor median. Nah, kalau Van der Waerden ini inverse ya. Oke. RI, oke begini. N tadi, N banyaknya keseluruhan data. N di sini banyaknya keseluruhan data. N-nya 15. Ya. 15 tambah 1, 16. Kalau datanya 15, maka rank terkecil 1, rank terbesar 15. Maka rasio ini tidak pernah 1. Karena tidak pernah 1, ini bertindak seperti peluang. Seperti peluang ya. Nah, ini adalah inverse standar normal. Inverse standar normal. Jadi kalau pakai Excel norms in NORMSINP ya. Terus ininya berapa? Nah, itu nilai dari skor ini. Nilai dari skor ini ya. Nilai dari skor ya. Kalau A dalam kurung RI ini namanya skor. RI-nya itu yang rank-nya. RI-nya yang rank. A dalam kurung RI itu skornya. Nah, macam-macam ada Wilcoxon, ada median, ada Van der Waerden, ada Savage, ya. Ada Klotz, ada Mood, ada Ansari Bradley. Nah, minimal ini. Bisa jadi ada yang lain, tapi tidak saya masukkan di sini, ya. Nah, ini adalah statistik-statistik yang apa namanya sering digunakan dalam pengujian serupa tadi. Kalau yang saya berikan contoh yang Sigal-Tuki itu adalah menguji varian. Apakah varian X lebih kecil dari varian Y atau kalau tidak lebih kecil ya, kalau tidak lebih kecil atau sama dengan ya lebih besar. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kecuali ada yang ingin bertanya ya. Kecuali yang ingin bertanya silakan bertanya dulu ya. Ada yang ingin bertanya? Satu, dua, tiga, empat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, kurang 1 saya sendiri 26. Oke. Silakan dinyalakan videonya. Silakan nyalakan videonya. Ya. Videonya tolong dinyalakan. 1, 2, 3. Oke, 1 belum ada, masih ada. Elis, Intan Salsabila. Terus tolong ya. Oke, lagi. Yang belum, Leo.
Oke, Selmi. Oke, ya. Eh, Oke, kalau begitu saya cukupkan sekian ya, cukupkan sekian materi pembelajarannya. Nanti kita ketemu di minggu depan ya. Oke, informasi berikutnya nanti tunggu di Telegram Group. Oke, ya. Selamat siang.